Oke, memang waktu saya dari Jakarta ke Bandung beda sekali. Di Jakarta itu kita dikit-dikit mandi karena gampang keringetan. Begitu saya pindah ke Bandung, kembali ke Dago, ini benar-benar kayaknya buat mandi itu sulit kalau nggak ada air panas. Jadi memang saya selalu ingat bahwa saya suka dibilang, kamu tuh jorok pisan sih, nggak pernah mau mandi, abis sepedahan aja malah bisa tidur, kok bisa-bisanya sih abis sepedahan nggak mandi dulu tidur. Ah udahlah, itu jadi nama saya aja lah, apa adanya aja gitu. Tapi sekarang saya mandi, sekarang saya mandi, nggak kayak dulu. Dulu memang waktu kecil males, udahlah abis sepedahan tidur, bisa, saya juga bingung, dulu bisa saya. Dalam kondisi lengket bisa tidur, kok sekarang kayak udah nggak bisa kayak begitu. Oke, sepeda nih ceritanya gimana ya? Dulu saya itu di keluarga itu diwajibkan memilih satu olahraga sebagai bagian dari pola hidup keseharian. Jadi dulu orang tua saya pernah nge-push saya untuk olahraga karate dan serius di situ sampai ikut kompetisi. Kemudian waktu itu masih SMP, kurang cocok. Habis karate saya ke bulu tangkis. Olahraga permainan, juga nggak bertahan lama, hanya setahun setengah 2 tahun. Dari bulu tangkis saya coba olahraga yang dasarnya basicnya adalah kecepatan. Ternyata olahraga kecepatan itu saya cocok. Di situ saya mendalami 2 olahraga, yaitu sepatu roda dan balap sepeda. Sehingga dari 2 olahraga itulah menurut saya olahraga yang menyatu dengan alam, outdoor. Jadi saya rasa 2 olahraga ini adalah olahraga yang benar-benar bisa sejalan dengan kehidupan saya dalam keseharian. Manusia tuh hidup pasti kadang senang, kadang susah. Dan saya tuh ngalamin suasana blues berkali-kali. Karena kadang-kadang hidup tuh kadang-kadang saya down, kadang-kadang saya susah. Apa yang membuat saya senang dengan bersepeda sebetulnya begini. Misalkan saya mendapat satu cobaan hidup, beberapa kali saya menghadapi seperti itu. Yang saya lakukan selalu bersepeda. Kenapa? Karena dengan saya bersepeda, contohnya mengambil sepeda langsung keluar rumah, saya hanya bersepeda 10 menit aja. Keluar rumah, mungkin ke Dago, saya nanjak ke atas, turun lagi masuk gang kanan kiri. Saat saya bersepeda, saya lihat dalam kondisi hati saya yang sulit, saya melihat kanan kiri ternyata banyak orang yang begitu hidupnya lebih sulit lagi dari saya. Di situ saya merasa bahwa saya jauh lebih bersyukur daripada yang lain. Jadi terus terang, sepeda tuh satu media pencerahan buat saya, terutama di saat saya kondisi lagi down, saya tinggal naik sepeda aja. Saya ngeliat bahwa begitu banyak orang di pinggir jalan yang jauh lebih sulit dari saya ternyata. Saya sulit ataupun lagi blues, lagi ngedown, mungkin misalkan ada patah hati lah, putus kontrak lah, nggak dapat pekerjaan lah. Ternyata begitu saya bersepeda, banyak orang yang di pinggir jalan tuh lebih sulit lagi dari saya hidupnya, dan di situ saya kembali merasa bersyukur. Jadi itulah kenapa saya memilih sepeda dalam keseharian saya dan memasukkan bersepeda. Dalam satu hari itu mungkin ada 2-3 jam di atas sepeda. Oke gini, dulu olahraga yang saya senengin, tadi saya kembali adalah sepatu roda. Sepatu roda itu adalah olahraga yang seperti balapan. Kalau balapan lari, jadi sepatu roda itu adalah olahraga yang ada di antara sepeda dan lari, tengahnya adalah sepatu roda. Dan sepatu roda itu latihan trainingnya mau nggak mau meningkatkan endurance-nya adalah dengan bersepeda, meningkatkan ketahanan tubuhnya. Cuman begitu olahraga masa-masanya saya selesai sebagai atlet, saya kembali ke sepeda. Mengapa? Karena di sepeda itu olahraga yang boleh dibilang low impact, sehingga buat kaki-kaki saya yang udah dulu sempat cedera, ternyata pada saat sudah bersepeda tetap bisa melakukan olahraga aktivitas lagi. Jadi bersepeda menjadi pilihan saya sejak itu. Oke, karena saya dulu, jadi walaupun saya atlet sepatu roda, tapi bersepeda tuh dari tahun 93. Jadi pertama kali dulu tahun 90-an itu saya pengen masuk tim DKI Junior. Jadi akhirnya saya latihan sepeda tiap hari. Tahun 90-an itu saya masih SMP kelas 3. Gimana caranya saya bisa kepilih masuk tim Pelatda DKI? Oke, saya latihan hampir tiap hari. Tapi karena olahraga saya 2, sepeda dan sepatu roda, jadi mau nggak mau saya tetap lari untuk sepatu roda dan tetap bersepeda sorenya. Sampai satu kondisi tahun 90-an itu mungkin kaki saya nggak sekuat yang lain, sehingga udah ada tanda-tanda bahwa kaki saya kayaknya nggak terlalu kuat. Sehingga saya cedera parahnya itu mulai kerasa malahan tahun kira-kira 5, 6, 7 tahun kemudian mau masuk tahun 2000. Di situ saya udah nggak bisa lari. Kenapa? Karena kaki kiri saya boleh dibilang mungkin
udah linu banget lah, leg lock banget lah. Mungkin karena lari, karena off skate atau apa. Nah disitulah saya mulai fokus untuk bersepeda, baik itu untuk kesehatan ataupun kadang masih ikut kompetisi lah. Kompetisi, oke. Walaupun saya atlet sepatu roda, tapi di tiap pertandingan sepeda dari tahun 90-an kayaknya saya ikut. Jadi makanya teman-teman dari dunia balap sepeda banyak yang mengenal saya. Jadi contoh tahun 96. Tahun 96 itu saya ada di tim DKI. Kalau saya main sepatu roda, saya bisa turun di 3 nomor di PON. Tapi kalau saya main sepeda, hanya bisa turun di 1 nomor. Sehingga di tahun 96 di PON DKI waktu itu saya memutuskan tidak ke sepeda tapi ke sepatu roda karena peluang medalinya lebih besar di sepatu roda. Akhirnya alhamdulillah waktu itu di PON saya pernah dapat 3 medali emas PON 96. Saya punya medali lebih dari 150, punya piala lebih dari 60 di rumah. Ada sepanjang karir saya mungkin 15 tahun di olahraga, saya punya 200 lebih medali dan piala. Jadi mungkin itu untuk prestasi, dan kalau prestasi nanya, saya pernah ikut kejuaraan 17 Agustusan, tentunya pasti sepeda lambat saya pernah ikut. Kemudian saya pernah ikut balap sepeda mundur pakai BMX waktu masih SMP. Kemudian naik ke kejuaraan antar daerah, ke PON, ke Asian Games, SEA Games, sampai ke paling tinggi saya pernah kejuaraan dunia. Saya pernah ikut sampai tahun 2000-an saya masih berangkat ke kejuaraan dunia. Dan setelah itu pun pada saat saya berkarir sebagai pelatih, saya pun membawa anak-anak sampai ke kejuaraan dunia, sampai ke multi event Asian Games. Terakhir saya berangkat ke Asian Winter Games di Sapporo di Jepang tahun 2000, ini 2017 saya lupa. Itu untuk kejuaraan Asian Games level. Kompetisi apa ini ya? Kalau kompetisi dalam hidup saya terus terang tentunya kompetisi pertama saya. Karena kalau untuk kompetisi pertama itu tahun 93-94 itu kita diaduin satu kota aja, satu Jakarta diaduin. Itu saya targetnya gimana caranya saya bisa podium. Dan ternyata pada saat ditandingin waktu itu kompetisinya kalau nggak salah tahun 93 di Kemayoran di Jakarta. Itu balap sepeda se-Indonesia nasional. Saya turun atas nama tim DKI Junior dan latihan, ya mungkin menurut saya latihannya zaman itu udah gila-gilaan, edan-edanan, dan diwajibkan menang. Kita turun kalau nggak salah 7 orang semuanya. Target harus masuk 3 besar podium. Ternyata di event itu sangat ingat bukan karena saya menang, tapi karena saya hampir menang podium di situ. Jadi itulah yang membuat saya terus berprestasi, terus pengen latihan, gimana caranya naik lagi, sampai bisa juara nasional. Jadi kompetisi pertama saya di Kemayoran itu adalah yang sangat membekas. Kenapa? Karena di situ yang saya berpikir untuk menang itu bisa, ternyata nggak bisa, nggak dikasih jalannya. Dan di situ justru saya menjadi berlatih lebih gila lagi untuk sampai juara. Seperti itulah kira-kira. Yang membedakan adalah gini. Atlet sekarang tentunya dengan medsos mudah sekali muncul di masyarakat. Atlet sekarang belum jadi juara Indonesia saja sudah di-endorse. Atlet sekarang belum jadi juara naikin merah putih aja sudah bisa, gimana ya, boleh dibilang sudah muncul di masyarakat. Sedangkan zaman dulu ada atlet yang pernah sampai level naik ke Olimpiade aja, sampai menang Asian Games saja nggak ada yang tahu. Jadi mungkin menurut saya zamannya beda. Di zaman digital ini memang semuanya mudah untuk mengekspos sesuatu, dan atlet zaman dulu tidak terekspos. Jangan yang zaman dulu banget, yang tahun 90-an aja saya rasa nggak muncul. Tidak seperti sekarang. Makin sekarang tentunya makin besar perhatian pemerintah kepada atlet, ditandai dengan apa? Dengan makin besarnya bonus pemerintah dan makin cepat cairnya. Dari zaman SBY saya udah melihat udah makin baik. Di zaman Jokowi adalah yang terbaik untuk masalah bonus atlet dan perhatian kepada atlet. Mudah-mudahan pengganti Jokowi juga tetap perhatian sehingga olahraga Indonesia tetap banyak dan olahraga menjadi satu bentuk pilihan hidup profesional. Gak semua orang punya otak sehingga kerja harus di belakang meja atau masuk kantor. Dan beberapa orang punya otot. Gimana caranya orang yang punya otot ini juga dihargain pemerintah? Mau nggak mau mereka fokus menjadi atlet. Ada lebih dari 60 cabang olahraga menurut saya di Indonesia. Tinggal pilih aja, bisa nggak profesional di situ dan hidup. Dan hidup tuh maksudnya saya adalah pada saat masa atletnya habis terus berkesinambungan. Ya umumnya mungkin menjadi dari atlet menjadi pengurus atau dari atlet menjadi pelatih. Tapi di situ ada kehidupan harusnya. Seperti di luar pun begitu. Dunia sepeda, yang kita ngomongin dunia sepeda tentunya mungkin nggak jauh-jauh. Dunia sepeda ya kalau di luar negeri habis jadi atlet mungkin bisa jadi tim manajer, bisa jadi pelatih, bisa jadi segala macam lah yang terkait dengan pembalap kegiatan bersepeda itu di lapangan. Saya sih terus terang sempat ngobrol dengan salah satu legendnya Jawa Barat. Intinya mereka bicara bahwa beruntung sekali atlet yang hidup di era modern.
sampai masuk level Olimpik dihargain dengan miliar, masuk sampai level Asian Games dihargain dengan ratusan juta. Begitu juga masuk ke level antar bilateral aja, SEA Games juga sampai ratusan juta. Jadi menurut saya mereka ngelihat bahwa mereka mungkin merasa, aduh di zaman saya kok nggak bisa seperti itu gitu loh. Bahkan di masa mudanya pun pada saat mereka sebetulnya masih aktif sebagai atlet, tetap tidak bisa menaikkan taraf hidup menurut saya seperti itu. Terutama atlet-atlet tahun 50, 60, 70 ya intinya hanya menang, didengar sesaat, udah gitu nggak ada yang tahu. Yang tadi saya sebutkan tahun 90-an dari mulai tonton, ada Mas Wandra, Mas Kalimanto, Setiawan Brother, itu sekarang kayaknya nggak muncul. Memang kadang-kadang kita ketemu, tapi hanya di dunia sepeda aja, ketemu lagi kompetisi. Kadang-kadang mereka mendampingi atletnya. Padahal menurut saya mereka tuh harusnya, saya pengen mereka tuh diekspos. Kenapa? Karena di kepalanya banyak ilmunya yang harusnya bisa dibagiin ke pembalap-pembalapnya sekarang. Harusnya seperti itu. Legend-legend itu masih ada. Makanya saya bilang living legend. Dan berhubung yang senior pun seperti Pak Hendrik Brooks masih ada, nggak ada salahnya kalau kita berbicara ke dia. Mungkin kalau ada waktu kita silaturahmi, ketemu. Mungkin masih punya satu pesan-pesan gimana caranya, atau mungkin pendapatnya dia seperti apa terhadap balap sepeda Indonesia sekarang. Tapi yang jelas saya tahu bahwa zamannya Hendrik Brooks itu sangat prihatin masalah sepeda, masalah bonus, masalah hidup. Jadi memang boleh dibilang tahun itu perhatian pemerintah kepada atlet boleh dibilang tidak baik, Pak. Jadi memang omongan itu saya ingat bahwa ya intinya mereka bicara bahwa begitu beruntungnya kalian yang hidup di zaman ini. Nggak usah menang sampai segimanapun, terekspos, bisa di-endorse, bisa hidup, tidak perlu banting tulang seperti mereka, bertahan hidup dengan macam-macam lah, dengan segala cara pada saat itu gitu, sehingga meninggalkan olahraga yang dicintainya demi hidup. Itu terjadi di atlet-atlet legenda kita. Iya, makanya saya juga heran, makanya saya terus terang, kalau ada yang bilang saya suhu, saya legend, saya orang biasa. Justru legend yang sebenarnya itulah yang harus kita keluarkan sekarang, kita expose, kita kasih kesempatan untuk muncul kembali di dalam dunia sepeda yang sekarang lagi naik gila-gilaan di era pandemi ini. Justru legend-legend asli yang pernah membawa merah putih itulah yang benar-benar itulah suhunya, yang benar-benar harus kita libatkan dalam berbagai macam aktivitas sepeda di Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu. Saya pengen mereka diapresiasi lah gitu. Di era pandemi ini, terus terang aja pertumbuhan sepeda di Indonesia, terutama di kota-kota besar tuh sangat pesat lah. Yang jadi masalah memang begitu banyak pesepeda tidak tahu harus bagaimana pada saat mereka turun ke jalan publik, ke jalan raya. Nah ini yang harus diedukasi. Dan untuk mengedukasi ini nggak gampang. Kenapa? Karena kita nggak tahu mereka tuh kapan bersepedanya dan mereka mendapatkan informasi edukasinya dari mana. Ya menurut saya harusnya setidaknya pemerintah atau LSM membantulah permasalahan ini. Dan memang dampaknya sepeda tuh di satu sisi kadang-kadang kalau jalannya nanjak karena sepedanya banyak bikin macet. Walaupun kalau turunan sepeda tuh juga lumayan kenceng dan dipastikan nggak bikin macet. Jadi yang jadi masalah adalah bukan masalah bikin macet atau enggak, tapi kadang-kadang ada salah satu tingkah pesepeda yang aktingnya membahayakan. Entah itu kadang-kadang ke tengah jalan, kadang-kadang enggak. Nah ini harus betul-betul diberitahukan bagaimana kondisinya. Dan di luar itu memang di Indonesia jalan untuk pesepeda tidak sampai 5% jumlahnya. Bahwa ada jalan raya yang ada jalur untuk sepedanya. Jadi memang serba sulit, nggak gampang mengatur pesepeda ini di tiap kota. Tiap kota kebijakannya beda, di tiap daerah kebijakannya juga beda. Dan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, saya lihat perhatian kepada pesepedanya sudah cukup bagus. Tinggal gimana caranya, ada satu media mungkin bisa berupa bikin buklet atau bikin satu penyuluhan umum atau di tiap event-event sepeda mensosialisasikan bagaimana bersepeda yang baik dan benar di jalan raya, terutama ditujukan kepada newbie, pada pemula, pada orang yang baru pertama kali bersepeda di jalan. Jadi ini penting karena seperti biasa kalau ini tidak kita berikan informasinya, kedepannya bisa bikin kacau, intinya bikin macet di jalanan, membahayakan, membuat cilaka. Dan kalau cilaka yang rugi banyak, baik itu yang naik kendaraan bermotor ataupun yang bersepeda. Walaupun kalau saya lihat yang bersepeda pasti fatal kalau sampai terkena kecelakaan. Karena bersepeda itu boleh dibilang tidak ada perlindungan apa-apa, hanya perlindungan pada helm, kalaupun pada pakai helm. Nggak semua pesepeda itu yang newbie pada pakai helm. Mereka keluar hanya baju biasa, celana pendek, pakai sendal, pakai sepatu lari, bersepeda. Dilihat badannya seperti telanjang, hanya seperti pakai kaos dan pakai apa. Jadi mudah-mudahan di Bandung atau di tiap kota di Indonesia akan ada satu LSM atau satu komunitas
yang juga fokusnya bukan hanya bersepedanya, tapi mengajarkan kepada masyarakat gimana bersepeda yang baik dan benar. Mungkin itu. Dalam buklet ini berisi berbagai macam informasi standar atau informasi minimal yang bisa dibaca oleh para newbie untuk bersepeda. Intinya apa? Dalam buklet ini kita lihat ada banyak sekali informasi bagaimana bersepeda untuk para pemula, bagaimana bersepeda pada malam hari, bagaimana kelengkapan equipment bersepeda minimal harus seperti apa untuk keselamatan. Misalkan di belakang harus pakai lampu, atau di depan harus bagaimana, kemudian bersepeda itu harus seperti apa sih, kelengkapannya juga ada. Dan di dalam buklet ini cukup menarik karena ada satu petanya peta kota Bandung, dan di sini ada checkpoint di kota Bandung, checkpoint untuk para pesepeda. Ada jalurnya juga, jadi ada interesting place yang bisa kita kunjungin pada saat kita bersepeda di kota Bandung. Ini bisa dibaca, jadi buklet ini saya baca sebentar aja, baru 5 menit, 10 menit, udah memperlihatkan bahwa untuk para pesepeda kayaknya ini buklet bisa dibawa kemana-mana dan dibaca di rumah. Karena banyak sekali tempat-tempat menarik buat pesepeda yang saya pun ternyata yang orang Bandung belum pernah saya kunjungin di sini. Dan ini akan saya coba untuk lihat tempatnya seperti apa, dan apakah tempat-tempat ini memang menarik, karena terus terang bersepeda nggak bisa jauh dari makanan sehat. Di sini pun ada informasi berbagai macam kafe-kafe yang menjual makanan sehat dari harga yang beragam. Begitu juga informasi-informasi berkaitan dengan kostum bersepeda dan kelengkapan bersepeda. Jadi mudah-mudahan kalian semua bisa megang buklet ini. Explore. Inspiring a better future.